Welcome back everybody. Gue bilang juga apa? Minggu ini adalah minggu yang sangat krusial. Minggu ini sangat penting sekali. Minggu ini sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar dan investor di seluruh dunia. Minggu ini benar-benar bisa menjadi berita yang baik ya bagi yang trading saham atau yang lainnya, bisnis di luar sana, tetapi menjadi berita yang sangat buruk bagi yang berlawanan arah dengan posisi saham. Jadi berita baik bagi yang tetap di channel ini dan investasi atau trading di futures market. Ini peluang yang sangat luar biasa minggu ini, seperti yang sudah saya beritahu di konten, di video saya bulan lalu tentang bahwa untuk bulan Juni ini sah akan terjadi market crash terbesar sepanjang sejarah. Itu akan terjadi di Juni ini. Dan penentunya di minggu ini. Minggu ini ada rapat Bank Sentral Amerika Serikat, ya, antara sesama Bank Sentral Amerika Serikat mengenai meeting yang paling penting untuk menaikkan suku bunga atau tidak menaikkan suku bunga. Tetapi dasar keputusannya adalah di kondisi ekonomi di Amerika Serikat, inflasi. Nah, inflasi di Amerika Serikat itu masih jauh dari angka normalnya, targetnya 2%. Jadi inflasi sekarang itu 4,9% bulan lalu. Inflasi yang bulan April yang dilaporkan bulan Mei. Nah, ini bulan Juni besok malam jam 9.30 waktu Indonesia, jam 7.30 waktu Indonesia Barat malam akan dirilis data CPI Amerika Serikat. Nah, jika inflasinya, data CPI-nya masih jauh dari 2%, ya, atau masih di atas 4%, maka Fed keputusan hari Rabu pagi pasti akan menaikkan suku bunga. Ya. Banyak sekali pelaku pasar yang sudah membuat konsensus bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga di tanggal 14-15 Juni nanti, di bulan ini, di hari Rabu nanti. Jadi bulan Juni suku bunga akan terjadi tidak berubah tetap oleh The Fed, tetapi saya mengatakan bahwa inflasi masih tinggi. Ya. Walaupun banyak pertimbangan dari The Fed tentang resesi yang terjadi di Eropa sekarang, kuartal keempat 2022 0,5% pertumbuhan dari Jerman, sekarang sudah 0,3% ya di kuartal pertama. Jadi Jerman sudah masuk resesi, negara-negara Prancis, Eropa yang lainnya. Begitupun juga akan Inggris juga itu, dan China yang sudah mengalami perlambatan ekonomi, PMI manufakturnya juga sudah menurun. Ya. Amerika pun begitu juga, di sektor manufaktur semuanya sudah menurun. Ini tanda-tanda bahwa resesi sudah depan mata. Ekonomi dunia sudah mengalami perlambatan karena order pesanan dari pabrikan sudah menurun. Karena suku bunga yang sudah sangat tinggi, ya, di Amerika Serikat diikuti oleh negara-negara lain di luar, berdampak ke barang-barang produksi tahan lama, ya, seperti ya, orang membeli mobil, dan lain-lain, itu tidak laku di pasaran. Jadi mereka menghemat, tidak berbelanja barang-barang seperti itu. Maka sektor-sektor manufaktur itu mengalami sepi order, ya. Ordernya berkurang, maka mereka PHK, pemutusan hubungan kerja. Maka yang terjadi adalah daya beli makin menurun di seluruh dunia. Inilah dampak dari suku bunga yang sudah sangat tinggi itu. Nah, ini yang menjadi pertimbangan yang maka pelaku pasar membuat kesepakatan bahwa The Fed tidak akan mungkin menaikkan suku bunga di pertemuan hari Rabu nanti. Nah, saya mengatakan bahwa suku bunga masih naik tetap, dan suku bunga akan jadi 5,50%, dan menjadi hal yang buruk bagi ekonomi. Ya. Jadi nanti pada minggu ini akan terjadi bursa saham Wall Street akan anjlok, begitupun dengan bursa Asia.
US dollar akan menguat. Surat utang Amerika Serikat akan diburu, ya, akan menguat. Maka mata uang di seluruh dunia against US dollar itu akan melemah. Ya. US dollar akan kembali naik, harga emas akan jatuh. Itulah yang akan terjadi di minggu ini dan seterusnya di bulan Juni 2023 ini. Ini yang akan terjadi karena memang harusnya begitu, bunga harus semakin tinggi supaya ekonomi semuanya, ekonomi global. Jadi tidak ada cerita bahwa saling pengertian supaya global tidak terjadi krisis. Global harus terjadi krisis supaya selesai itu yang namanya inflasi Amerika Serikat menuju ke 2%. Supaya ekonomi Amerika tidak menjadi masalah, harus terjadi suku bunga dikerek lagi makin tinggi supaya terjadi pelambatan ekonomi di dunia. Bursa saham anjlok semuanya pindah ke surat utang Amerika Serikat. Itulah yang akan terjadi nanti di bulan Juni 2023. Ini yang sudah sering saya utarakan terus. Dan bulan Juni 2023 dan besok ini akan terjadi di minggu ini. Ya. Minggu ini benar-benar akan terjadi dan kita akan buktikan, kita akan saksikan bersama kejadian yang akan terjadi di minggu ini. Nah, ini ada peluang besar, ya. Silakan Anda manfaatkan peluang ini. Segera Anda manfaatkan peluang ini hanya di futures market. Di futures market bisa Anda dapatkan peluang ini. Tetapi kalau Anda di tempat lain, untuk kondisi nanti bursa saham jatuh, suku bunga makin tinggi, bunga cost of fund-nya, investasi makin tinggi, semakin hari makin susah, daya beli tidak ada, pabrik-pabrik menutup, mengurangi tenaga kerja, PHK, daya beli makin menurun, bisnis makin susah. Kedepannya akan makin susah di tahun 2023 ini. Yang dikatakan dunia gelap itu ya memang gelap pada tahun 2023 ini. Maka di saat dunia gelap itu, peluang manfaat yang terbesar adalah di trading futures. Nah, ada email saya, ada di deskripsi video di bawah ini, saya sediakan email saya. Bagi Anda yang belum mengerti, akan saya jelasin email saya di deskripsi video di bawah ini. Satu lagi, ingat, yang sudah mengerti tentang futures trading, tetapi masih trading ya, di broker-broker yang kagak jelas alias tidak berizin dengan BAPEPTI, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, segera Anda keluar. Karena jangan Anda mencari malapetaka bagi diri Anda. Di saat kondisi yang makin gawat ini, krisis likuiditas ini, maka banyak perusahaan-perusahaan gelap yang tidak berizin dengan otoritas, dengan pemerintah, Anda akan mengalami scam karena mereka akan kabur dan Anda tidak tahu mereka di mana. Sudah sering saya katakan ini, ya, hati-hati bahwa kondisi krisis likuiditas itu banyak sekali muncul penjahat-penjahat keuangan. Ya, jangan sampai Anda lah yang menjadi korbannya. Sudah beberapa tahun yang lalu sudah terjadi, ya, di Binomo, di lain-lain, ya. Itu Anda belajar dari situ, ya. Setiap tahun, setiap ada kejadian krisis keuangan dunia, itu selalu ada korban-korban scam. Ya, Anda lihat sendiri, banyak sekali di industri kripto, banyak sekali penipuan yang saya sudah sering katakan di video saya, itu sudah mulai terjadi. Tahun lalu sudah terjadi Terra Luna, FTX, dan sekarang juga Chang Seng Pao, ya, dengan Binance sudah mulai, semuanya itu akan terjadi. Apa yang sudah saya bicarakan itu pasti terjadi. Saya sudah mengatakan di tahun lalu bahwa tahun 2023 ini FBI akan kerja keras untuk mencari bos-bos kripto yang melakukan penipuan-penipuan itu. Banyak sekali kejahatan-kejahatan akan muncul di tahun 2023 ini. Itu saya sudah bicarakan di video saya tahun lalu, dan itu sudah mulai terjadi satu persatu. Maka hati-hati, ya. Dunia keuangan inilah syaratnya kejahatan muncul. Kejahatan paling banyak, paling cepat aja, yang bisa menipu banyak orang, ya. Uang orang hilang itu di dunia keuangan ini. Jadi hati-hati. Yang saya katakan itu pasti terjadi, karena saya sudah lama melihat hal seperti ini. Jadi kalau saya katakan kripto itu banyak scam, ya itu pasti terjadi.
Dan jangan lupa, Anda trading di perusahaan broker yang kagak jelas tidak berizin dengan Bapepti, itu hati-hati. Di saat Anda withdraw itu, itulah masalahnya di situ. Jadi jangan cari masalah, ya. Yang penting saya sudah edukasi, sudah berulang kali saya kasih tahu ke Anda. Semuanya kembali kepada Anda. Masih percaya atau tidak, terserah Anda. Urusan Anda, yang risiko Anda yang tanggung, ya. Di bawah ini saya akan berikan broker-broker yang terlisensi berizin dengan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Oke? Sukses untuk Anda.